Hammer X8 ya teman-teman. Di sini juga ada ini Temitano. Ini dia ya. Produknya dari 88 Airgun. Ini chambernya JND. Oke. Dari kedua unit saya ini memiliki bobot dan kemampuan, keakurasian, ketepatan yang berbeda. Tentunya juga punya berat yang berbeda, terus kenyamanan tersendiri yang berbeda. Manakah yang lebih unggul ya untuk performa hunting? Kita bicara tentang hunting saja ya teman-teman, karena basic saya adalah berburu, bukan untuk lomba ya. Kalau untuk lomba beda lagi. Ini dia teman-teman. Menurut kalian secara tampilan lebih bagus yang mana sih? Kalau saya sih lebih suka dari Temitano ya. Dia pakai popor ya lumayan cukup menawan menurut saya. Ini dari segi seratnya itu bagus sekali ya teman-teman. Popor ini. Menurut teman-teman ini kayu apa nih? Coba ditebak. Ini adalah kayu waru ya teman-teman. Waru. sorry salah. Ini kayu merah. Kalau di Banten itu namanya, di sini namanya, kalau di sini disebut renghas itu ya. Kalau di Banten ini dijadiin buat gagang golok ya teman-teman. Pakai kayu ini. Karena dari kayu ini keunggulannya itu dia itu sangat ringan ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selain seratnya bagus, dia sangat ringan. Jadi kelihatan kalau yang belum tahu itu kayak seperti kayu laminat. Nah, itu ya teman-teman sendiri tahulah harganya berapa kayu laminat. Laminat itu mahal ya teman-teman. Bisa seharga 1 unit. Terus kekurangannya itu dia enggak gimana ya, istilahnya rawan gitu ya, rawan patah. Tidak seperti kayu waru. Teman-teman tahu sendiri kayu waru itu bagus sekali. Dia selain lihat teksturnya, lihat kayunya, terus jadi memungkinkan untuk rawan patah dibanding ini. Cuman seratnya itu tidak ada kalah sama ini seratnya itu bagus banget ya teman-teman. Nah, terus untuk Hammer X8 dia pakai kayu mangga hutan kalau nggak salah ini. Iya, mangga hutan. Nah, kayak gini teman-teman. Ini bobotnya berat ya teman-teman. Ini sangat berat sekali ini. Udah mah chambernya berat, besar nih. Ini popornya berat. Nah, itu tadi. Udah selain berat itu dia itu ya punya tekstur ya seperti ini doang. Dan ini tuh cocoknya buat nyanggong kalau yang berat-berat seperti ini ya. Terus kalau ya itu tadi saya bilang sesuai dengan peruntukan masing-masing ya teman-teman. Kalau saya buat hunting ya, ini buat khusus nyanggong untuk ukur enaknya. Kalau ini
buat di sawah ini, nembak di sawah mandar. Dia lebih ringan, simple ya. Terus untuk sulingnya juga, nah ini sulingnya cuman segini, sejengkal ya. Sulingnya cuma sejengkal sampai sini. Sini peredam, sisanya peredam suara. Ya, sangat simpel ya teman-teman. Ini buat nyanggong nih. Terus untuk tekukuran saya pastinya pakai suling yang panjang ya teman-teman, buat jarak jauh. Pakai 4, enggak panjang sih, ini udah kepotong cuma 45 cm. Pendek ya, nggak perlu panjang-panjang sih menurut saya. Yang penting kita bisa membaca perkenaan dotnya. Jadi percuma kalau panjang sampai 70 cm juga, kalau jokinya nggak bisa baca perkenaan dot, dimana ya buruan pun nggak akan kena. Ini aja berbagi informasi ya teman-teman, buat sekong hobi, agar kita lebih mendalami, mengenali unit kita masing-masing seperti apa. Karena banyak sekali pemula-pemula yang baru awal pertama itu dia langsung memakai unit gas ya, atau bisa disebut dengan PCB ya teman-teman. Tipe senapan seperti ini, kalau biasanya kita dipompa dulu. Sebenarnya sih kalau untuk awal itu pemula itu jangan langsung ke gas ya, karena ada tahapan-tahapannya ya. Kita pakai ya, sebenarnya nggak salah juga sih, cuman kalau saya berawal dari uklik ya, itu nembak dari jarak ya 30-40 meter, paling jauh juga 50 meter ya teman-teman. Ya ini pakai isi 50 meter juga, itu juga kadang kena kadang enggak. Gimana larasnya sih, gimana sulingnya, performa unitnya juga seperti apa dulu. Kalau dulu kan saya cuma modal ya seadanya lah, istilahnya punya uklik juga, rakit-rakitan sendiri, nembak juga nggak pernah jauh ya, sekitar segitulah. Itu juga dalam satu seharian berburu itu juga nembak-nembak jauh itu ya, karena kan yang sampai 40 meter itu nembak pakai uklik itu juga untung-untungan kenanya. Kalau ini saya, kalau pakai unit kayak gini saya lebih pede nih teman-teman, karena dia powernya juga lumayan cukup ugal-ugalan ya teman-teman. Terus tidak seperti uklik ya, atau senapan pompa, dia sangat jauh powernya ya teman-teman. Dengan ini saya bukan merendahkan yang punya uklik ya, karena saya juga berawal dari uklik. Jadi saya lebih suka pakai uklik teman-teman. Berhubung kebutuhan saya di tempat saya itu, di spot saya itu pengennya tuh jauh-jauh nembaknya. Jadi ya dengan sangat terpaksa saya harus pakai ini gitu lah. Kalau misalkan saya pakai uklik ya nggak mungkin lah, soalnya pakai ini aja udah kadang mati kadang enggak ya, karena di saya itu tuh ukurnya tuh pada jago-jago ya. Saya pakai mimis andalan saya aja itu masih bisa terbang ya teman-teman. Kalau makanannya itu sudah cukup ya, makanan di
pokoknya gitulah maka. Jadi pada kuat-kuat ya teman-teman, kita harus memaksimalkan dengan cara ya itu tadi, kita mainkan alur juga ya. Untuk pakai sulingnya saya pakai alur 6 ini ya, otomatis daya dobraknya lebih, impact ke buruannya itu lebih lebih besar ya teman-teman. Saya juga ini pakai alur 6 nih, tapi alhamdulillah kemarin ini dipakai sama temen udah poin banyak juga ya. Ini juga sebenarnya saya kurang sempurna nih sekarang, yang udah mulai kurang sempurna nih, dan saya mau ganti sulingnya juga. Nanti suling ini saya diolah dulu ya, saya olah dulu sendiri nih pakai tangan saya sendiri. Saya pengen nyoba suling lain yang pakai panjangnya 55 cm, nggak begitu panjang, nggak begitu pendek. Tapi menurut saya sih sebenarnya enakan 50 cm atau 55 cm agak irit ya ke angin, karena jumlah fps yang dihasilkan itu kan jauh lebih memungkinkan untuk mendapatkan fps yang tinggi dibandingkan dengan laras pendek. Dia memainkan setting ampere hammer juga nggak begitu dalam ya kalau dibandingkan dengan suling yang pendek. Ini pendek nih, agak boros nih teman-teman ya. Saya coba aja nih ya teman-teman, kalau yang tahu ya, kalau yang tahu setting ampernya itu pasti ini agak boros ya teman-teman, agak boros. Saya pakai alur 6 nih, panjang 30 cm ini agak boros teman-teman. Terus ini panjang 45 ya, seperti itulah teman-teman. Terus dari bobotnya juga, nah untuk bobot ya teman-teman, bobotnya itu jelas lebih berat hammer ya, karena dari dimensi ini juga nih, dari besarnya juga sudah kelihatan ya teman-teman. Ini sangat besar sekali ya teman-teman. Tuh, saya ukur di sini segini, tuh jauh. Jauh sekali ya teman-teman, dari besarnya juga nih, teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Ke belakangnya juga besar ya, tambah ada kotak extension kotak. Ini yang memberatkan sepertinya, soalnya nih kotak ini juga, terus ke pinggirnya juga lebar. Ini cuma bulat segini doang. Oke. Untuk dari kenyamanan ya, kenyamanan sih kan sebenarnya ada tingkat kenyamanan masing-masing ya teman-teman ya. Bukan tolak ukur masing-masing lah dari teman-teman semua. Teman-teman semua lebih nyaman kemana saya nggak tahu ya teman-teman. Kalau saya sih lebih nyaman ke hammer ya teman-teman. Selain botnya besar, terus recoilnya juga memungkinkan untuk bisa kecil ya teman-teman, karena kan dia pakai bobot yang lebih besar, jadi tidak begitu menghentak, tidak seperti Demit Anu ya. Tapi Demit Anu juga semenjak pakai peredam ya agak lebih kecil ya recoilnya. Tapi ini powernya jangan salah juga ya teman-teman, Demit Anu nih powernya besar, ini dia main power besar sekali ini Anu nih. Jangan salah, ini powernya besar nih teman-teman. Tapi untuk konstruksi ruang ledaknya itu lebih besar hammer ya teman-teman. Hammer sangat besar sekali teman-teman, segini nih, kayak gini ya, gede pokoknya. Ini cuma segini. Ini dia begini nih konstruksinya, kayak Demit ya, bolong sih ke atas. Gede, ini juga besar. Ada harga, ada kualitasnya teman-teman.
Yang jelas untuk harga itu lebih mahal yang ini. Ini murah tapi bukan murah nih teman-teman ya. Murah tapi ini kualitasnya benar-benar menurut saya acungi jempol ya teman-teman buat 88 ya. Terus untuk trigger nanti akan saya bahas ya triggernya nih. Oke, mungkin seperti itu aja ya teman-teman. Sedikit mengenal unit saya untuk teman-teman semua agar teman-teman tahu ya. Jadi kedua unit ini peruntukannya untuk apa, terus kenapa saya gunakan unit ini. Terus, nah itulah alasan saya ini memakainya. Ini ya udah. Tapi nanti pasti akan saya bawa ini. Kalau misalkan ada temen yang mau minjem saya kasih. Tapi dalam artian saya awasi ya sama saya karena ini unit kesayangan juga. Kalau misalkan mau ke Empang ya, enaknya bawa unit ini nih, bagus. Lebih simpel ya teman-teman buat belusukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk teman-teman semua. Yang udah bergabung silahkan di subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.